Oke, ketemu lagi di channel Dewi Astuti. Kali ini saya akan berbagi tentang cara pengisian website Jaga ID. Jaga ID adalah kepanjangannya Jaringan Pencegahan Anti Korupsi, website yang sudah dibuat oleh KPK. Mari kita simak. Kita ketik bagian atas pencarian, yaitu Jaga ID, jaga.id, kemudian klik enter. Ini adalah bagian beranda dari Jaga ID. Bapak Ibu silahkan klik bagian pojok kanan atas tulisan masuk. Nah, di sini untuk username dan passwordnya ini sudah ada dari Dinas Pendidikan. Jadi Bapak Ibu tidak usah membuat, sudah disediakan dan tinggal memasukkan saja. Silahkan bagi yang belum memiliki, silahkan bisa tanya kepada bagian koordinator yang sudah ikut pelatihan tentang pengisian Jaga ID ini. Oke, kita masuk. Ini adalah akun sekolah saya, SDN Sumedang 2. Profilnya sudah saya ganti, fotonya di pojok kanan atas ini. Sekarang Bapak Ibu, saya akan berbagi tentang cara pengisian PAK-nya. PAK adalah Pendidikan Anti Korupsi. Silahkan klik icon yang segi 4 warna orange dan warna kuning sebelah kanan atas, diklik. Kemudian administrasi PAK-nya diklik juga. Ya, nanti akan muncul seperti ini di layar Bapak Ibu. Kemudian klik sebelah kiri tulisan form isian kegiatan PAK. Nah, ini sekolah saya sudah terisi untuk folder tahun ajaran 2022-2023. Sekarang kita akan belajar gimana caranya membuat folder ini. Bapak Ibu, saya pandu. Silahkan menuju ke bagian kanan, tulisan input kegiatan, diklik. Kemudian isi tahun ajarannya. Untuk folder yang belum dibuat itu tahun 2021-2022. Kemudian deskripsinya bisa diisi dengan dokumen sekolah atau bisa diisi dengan file sekolah, boleh, silahkan, bebas Bapak Ibu. Kemudian arahkan ke sebelah kanan, buat metode penerapan, diklik. Kita milih yang paling atas dulu, metode insersi pada mata pelajaran. Insersi itu artinya menyisipkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam RPP kita. Klik dulu. Ini nanti yang akan diisi. Sebelumnya saya akan berbagi tentang nilai-nilai pendidikan anti korupsinya terlebih dahulu. Di sini ada 3 poin. Nilai inti, ada jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Nilai sikap ada adil, berani, dan peduli. Nilai etos kerja ada kerja keras, sederhana, dan mandiri. Kemudian untuk contoh RPP yang sudah diinsersi nilai-nilai PAK adalah seperti ini Bapak Ibu. Di bagian KD cukup ditambahkan dengan nilai sikapnya, misal dengan tanggung jawab. Kemudian di sini ada dengan berani, dengan mandiri, dengan berani lagi, dengan kerja keras, dengan berani. Dan kemudian di tujuan pembelajaran ini harus include dengan KD yang tadi. Kalau di KD ada tujuannya mengarah pada nilai pendidikan anti korupsi yang tanggung jawab, maka di tujuan pembelajaran juga harus sama, dengan tanggung jawab, dengan mandiri, kemudian dengan mandiri, berani, kerja keras, dengan berani. Kemudian untuk di bagian langkah-langkah kegiatan pembelajaran, ini juga harus disertakan Bapak Ibu. Seperti ini. Di kegiatan inti, siswa diajak membaca teks yang berjudul Pawai Budaya di depan kelas secara bergantian dengan berani. Kemudian kalau yang ini dengan tanggung jawab, dengan mandiri. Dan seterusnya Bapak Ibu. Sampai di kegiatan penutup. Nah, ini ada. Ya, itu saja, kita kembali pada akun yang tadi.
pengisiannya untuk insersi pada mata pelajaran. Saya sudah memiliki file tentang RPP yang sudah diinsersi PAK. Mohon maaf jika ada kekeliruan nantinya. Di sini sama-sama belajar dan saya cuma sharing saja. Muatan mata pelajarannya ada IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. IPA, kemudian tanggal penerapannya kita isi. Misal tanggal 4 tahun 2021. Diterapkan pada kelas 5. Metodenya, untuk metode ini Bapak Ibu tinggal melihat di RPP di bagian ini. Nah, metodenya: penugasan, pengamatan, tanya jawab, diskusi, dan ceramah. Ini tinggal di copy saja, tempel bagian sini, kemudian unggah dokumennya. Dokumen ini berisi RPP-nya. RPP-nya kita geser ke sebelah sini, kemudian unggah fotonya yang ada kaitannya dengan nilai-nilai PAK tadi. Ya, untuk berkas yang diunggah, baik itu tautan Facebook, tautan blog, dan tautan YouTube, ini tidak wajib diisi. Kalaupun mau diisi, silahkan, bisa. Sedangkan untuk yang poin unggah foto, kemudian unggah dokumen, cerita tentang metode yang diterapkan pada kelas berapa, tanggal penerapan, dan mata pelajaran, ini wajib diisi. Jika ada salah satu saja yang luput tidak diisi, dia tidak akan mau untuk disimpan. Tidak bisa. Mari kita simpan karena sudah terisi semuanya, sudah lengkap. Kita simpan. Create. Nah, ini sudah tersimpan. Untuk yang folder tahun ajaran 2021-2022, kita lihat. Nah, ini dia, insersi mata pelajaran sudah masuk. Sekarang kita coba untuk menambahkan lagi. Klik edit. Kemudian buat metode penerapan yang metode habituasi atau pembiasaan. Nah, di sini yang harus diisi adalah nama kegiatan. Contoh, pembiasaan ini adalah sikap yang dilakukan setiap hari di sekolah. Contoh, kalau di sekolah saya, siswa setiap pagi mereka berbaris di depan kelas. Untuk masuk ke dalam kelas, mereka salaman dengan guru yang ada di pintu. Jadi saya beri judul berbaris di depan kelas. Kemudian metode yang diterapkan. Metode praktek langsung. Menerapkan sikap pendidikan anti korupsi, yaitu nilai disiplin. Untuk cerita lengkapnya tentang kegiatan ini silahkan ditaruh di berupa dokumen PDF
doc, dan lain sebagainya. Pokoknya yang sudah bisa masuk di sini ada ketentuannya Bapak Ibu. Kita masukkan. Sudah saya siapkan di sini. Kemudian unggah foto. Fotonya yang ini. Nah, kalau sudah, silahkan diklik simpan dan update. Ini sudah berhasil. Kita lihat folder tahun ajaran 2021-2022 apa sudah masuk. Nah, ini sudah masuk insersi mata pelajaran dan habituasi atau pembiasaan. Sekarang kita tambahkan, klik edit lagi. Kemudian buat metode penerapan untuk yang metode lainnya. Nah, untuk metode lainnya ini silahkan Bapak Ibu cari kegiatan di sekolah yang di situ bukan insersi mata pelajaran dan bukan juga pembiasaan. Kalau pemahaman saya, metode lainnya ini adalah kegiatan yang mengandung nilai-nilai pendidikan anti korupsi, tapi dia tidak dilakukan setiap hari karena bukan pembiasaan dan bukan masuk dalam insersi mata pelajaran. Contohnya, kalau saya di sekolah itu pernah mengadakan lomba 17 Agustus. Jadi kita kasih judul lomba Agustusan. Nah, ini diterapkan di kelas berapa? Semua kelas. Kemudian metode yang diterapkan. Nah, untuk cerita lengkapnya kita taruh di sini, filenya sudah saya siapkan. Kemudian unggah fotonya. Nah, ini dia. Kalau sudah, kita simpan dan update. Nah, ini sudah berhasil. Kita cek. Untuk folder tahun ajaran 2021-2022, di sini sudah include semuanya. Ada insersi mata pelajaran, ada habituasi atau pembiasaan, ada metode lainnya. Nah, kalau di kegiatan pelatihan kemarin, itu disepakati bisa juga untuk metode lainnya ini, metode lainnya diisi dengan kegiatan gerakan literasi sekolah atau GLS, tapi dengan memanfaatkan modul pendidikan anti korupsi yang sudah disediakan oleh KPK, sudah ada. Bapak Ibu tinggal ngeprint saja dan diterapkan di semua kelas 1 sampai kelas 6. Untuk ceritanya, ini cerita singkatnya bisa diisi seperti ini. Kemudian untuk lampirannya, foto-fotonya disertakan juga, dan berkasnya ini bisa berupa jadwal pelajaran. Di jadwal pelajaran ini ada juga di-include-kan kegiatan ini, GLS-nya. Ditaruh di jam 06.45 sampai 07.00. Mohon maaf, ini fotonya karena kami waktu pelatihan itu belum menerapkan, baru mendapatkan materinya,
Jadi kami diminta untuk mencari foto yang ada hubungannya dengan GLS terlebih dahulu. Di situ kita belajar cara uploadnya saja. Ya, itu saja Bapak Ibu. Kalau ini data yang sudah saya isi untuk tahun 2022-2023, sudah ada 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7 kegiatan. Ya, 7 kegiatan. Itu saja dari saya. Untuk keluar dari aplikasi ini, Bapak Ibu tinggal klik icon pojok kanan atas yang ada gambarnya, yang ada tulisannya SD Bapak Ibu. Diklik saja. Kemudian geser ke bawah, klik keluar. Ya. Nah, kalau di kegiatan pelatihan kemarin, itu disepakati bisa juga untuk metode lainnya ini, metode lainnya diisi dengan kegiatan gerakan literasi sekolah atau GLS, tapi dengan memanfaatkan modul pendidikan anti korupsi yang sudah disediakan oleh KPK, sudah ada. Bapak Ibu tinggal ngeprint saja dan diterapkan di semua kelas 1 sampai kelas 6. Untuk ceritanya, ini cerita singkatnya bisa diisi seperti ini. Kemudian untuk lampirannya, foto-fotonya disertakan juga, dan berkasnya ini bisa berupa jadwal pelajaran. Di jadwal pelajaran ini ada juga diincludekan kegiatan ini, GLS-nya. Ditaruh di jam 06.45 sampai 07.00. Mohon maaf, ini fotonya karena kami waktu pelatihan itu belum menerapkan, baru mendapatkan materinya, jadi kami diminta untuk mencari foto yang ada hubungannya dengan GLS terlebih dahulu. Di situ kita belajar cara uploadnya saja. Ya, itu saja Bapak Ibu. Kalau ini data yang sudah saya isi untuk tahun 2022-2023, sudah ada 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7 kegiatan. Ya, 7 kegiatan. Itu saja dari saya. Untuk keluar dari aplikasi ini, Bapak Ibu tinggal klik icon pojok kanan atas yang ada gambarnya, yang ada tulisannya SD Bapak Ibu. Diklik saja. Kemudian geser ke bawah, klik keluar. Ya, ini sudah keluar dari akunnya Bapak Ibu. Jangan lupa klik tombol subscribe yang belum subscribe agar tidak ketinggalan dengan info-info lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.